bahwa pelaku tidak hanya satu kali melakukan pembunuhan terhadap korbannya. Yuk, kenapa kamu bunuh? Saya benci Pak sama perempuan. Hah? Saya benci sama perempuan. Dari tersangka MRI 21 tahun yang kami duga berperilaku layaknya serial killer atau pembunuhan berantai. Ceritain di mana kamu ngebunuh, terus kamu buang, pakai apa dibuangnya? Terus kenapa? Ayo mulai. Yuk, kenapa kamu bunuh? Saya benci Pak sama perempuan. Hah? Saya benci sama perempuan. Ya loh, kok itu kan kamu lewat OB-an atau apa? Open BO. Open BO. Kamu bayar berapa sama dia? 1 juta. 1 juta? Iya. Hah? Iya. Dibunuhnya di mana? Di hotel Puncak. Di Hotel Puncak. Diapain? Diapain? Cekik. Dicekik. Iya Pak. Terus? Udah cekik aja. Nah, habis itu diapain? Saya bungkus plastik. Bungkus plastik. Iya. Bawanya pakai apa? Saya sewa tas Sewa tas di teman saya. teman kamu. Iya Pak. Terus Saya bawa. dimasukin ke ransel itu Iya. si mayat. Iya. Dibungkus plastik. Iya. Terus ditaruh. Iya Pak. Jangan bilang iya, kamu yang Iya di Cilebut. Saya di taruh Cilebut itu. Iya. Habis itu kamu kemana? Pulang. Pulang. Iya. Merasa berdosa tidak? Merasa Pak. Hah? Merasa. Kamu nggak diapa-apain ini ya? Iya Pak, nggak ada apa-apain. HP-nya dijual kemana? Di forum saya codein. Ini lurus ya? Iya Pak, lurus. Laku berapa dijual? 1.700.000. Nama kamu siapa? Rian. Rian. Itu pakai motor apa? Pakai motor Vario, minjem sama kakak. Warna? Warna putih. Udah, makasih. Kapan saudara melakukan pembunuhan yang terjadi, baik itu yang korban pertama dan yang kedua ini? Tanggal 24. Tanggal 24, kemudian yang korban yang kedua tanggal 9 Maret kemarin ya? Iya. Pada saat itu apa yang kamu lakukan, terutama yang korban pertama? Yang korban pertama pada saat itu apa yang kamu lakukan sehingga dia meninggal? Saya mencekiknya Kenalan lewat mana? lewat Facebook. Lewat Facebook. Hanya lewat Facebook saja kenalan Iya. dengan korban. Iya. Apakah sebelumnya pernah komunikasi? Sebelumnya belum. Nggak pernah komunikasi dengan korban? Coba pernah. Hanya lewat Facebook ya? Iya. Kemudian setelah kenal ataupun pada saat itu dijemput di stasiun Cilebut kan? Iya. Nah, langsung dibawa ke mana? Langsung dibawa ke puncak. Pada saat saudara kenal itu sempat apa yang disampaikan oleh korban? Apakah memang perjanjian di salah satu tempat atau memang Perjanjian. perjanjian? Baik itu yang korban pertama dan juga korban yang kedua ya? Iya. Nah, setelah kamu bunuh nih, kamu pilih lokasi di Jembatan 2 Cilebut sama yang di Gunung Gelis itu kenapa? Karena saya memang tidak tahu. Tidak tahu lokasinya? Iya. Bingung atau seperti apa? Bingung. Makanya saat itu kamu menempatkan di pinggir jalan ini, kan semuanya di pinggir jalan. Yang terpikir di kamu pada saat itu apa? Apakah tempat itu sepi? Apakah tempat itu gelap atau seperti apa? Sepi dan gelap. Sepi dan gelap. Pada saat kamu meletakkan korban ini Iya. di kedua tempat itu, apakah sempat ada yang lewat? Apakah sempat ada yang mengetahui nggak? Nggak ada. Nggak ada. Baik, di hari ketiga pemeriksaan terhadap tersangka ini, kami ingin merangkai kembali bagaimana perbuatan sejak awal, persiapan sampai dengan pelaksanaan, juga sampai terakhir tersangka membuang korban. Gitu ya. Kita lakukan menggabungkan berbagai keterangan-keterangan. Dan ketahui bahwa memang profil daripada tersangka ini adalah penjual online, sehingga sangat mengerti bagaimana untuk bisa mengajak korban, ya, meyakinkan korban, menarik
simpati korban gitu ya, sehingga sampai mau diajak ke TKP pembuangan. Dan diketahui pula bahwa berkenalan dengan para korban ini tidak butuh waktu lama. Cukup hanya untuk korban pertama itu hanya sekitar 2 jam. Kalau untuk korban yang kedua itu mungkin dari sejak semalam dia sudah berkomunikasi intens sampai kemudian janjian bertemu. Dan setelah bertemu memang tidak langsung diajak menuju tempat eksekusi, tetapi diajak jalan-jalan dulu, dia ke sebuah tempat untuk kembali meyakinkan dengan berbagai iming-iming yang disampaikan oleh si tersangka, sehingga korban ini mau untuk dibawa ke tempat sebuah penginapan. Mereka berkencan, selesai berkencan baru kemudian yang korban itu dihabisi nyawa dengan cara dicekik. Untuk pembuangan sendiri memang ada 2 lokasi yang berbeda, tetapi perkenalannya, kemudian bagaimana merayunya, membujuk itu semua sama. Ucapan itu disampaikan sesaat setelah kami melakukan penangkapan. Ya. Tentunya di masa awal dalam kondisi dia panik baru ditangkap kepolisian, ya. Kemudian dia mengungkapkan mengapa dia melakukan menghabisi nyawa si korban. Tentunya dia ingin menutupi bahwa dia juga mengambil barang dari milik korban, gitu ya. Tapi setelah kita mendalami, ya, apakah membenci wanita kemudian dia sejak awal? Tidak. Kehidupannya normal sejak dia, walaupun dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, bapaknya itu sejak kecil, tetapi dia diasuh oleh ibunya, oleh kakak-kakaknya. SMP dia sempat dekat dengan seorang wanita, SMA juga dekat dengan seorang wanita, sehingga ketika dia memutuskan untuk menghabisi nyawa korban yang pertama maupun yang kedua, tentunya ada sebuah motif. Kalau secara motif ekonomi toh yang bersangkutan biasa berjualan online, kami lihat rekam jejak digitalnya dari Facebooknya, ya, semuanya dia menawarkan barang segala macam, sepertinya tidak ada masalah. Dibuang. Jadi keterangan dari tersangka ini telah dihabisi nyawanya dengan cara dicekik, ya, dengan cara dicekik, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tas ini. Kemudian berapa lama kamu buang di sini? Sampai 5 menit. Dengan cara sama, diangkat. Diangkat. Cuma ditarik aja. Ditarik aja. Ya. Jadi ini adalah lokasi yang kedua. Kapolres Bogor, ya, tentu kita akan berkoordinasi. Tindak lanjutnya kita akan melakukan joint investigasi terkait dengan penyidikan pembunuhan ini. Gitu ya teman sekalian ya.
kejadian pertama dan kejadian yang kedua dari 25 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret ya, itu kurang lebih ada sekitar 2 minggu. Modusnya sama, yaitu berkenalan melalui media sosial, kemudian mereka berjumpa dengan iming-iming uang dan sebagainya, diajak jalan-jalan ke daerah puncak, kemudian sampai di puncak, selesai berkencan, kemudian dihabisi nyawanya dengan mencekik. Ini sesuai dengan hasil otopsi terhadap kedua korban. Motifnya adalah untuk menguasai barang dari korban, baik itu korban yang pertama maupun korban yang kedua. Sehingga jenisnya sabu-sabu ataupun ilek. Positif di dua narkoba. Latar belakang pelaku apa dan pekerjaan? Pekerjaan dari pelaku adalah jual beli online. Ya, jual beli online. Tentunya ini adalah hukuman awal. Kita akan berkoordinasi juga dengan Polres Kabupaten Bogor. Kami akan juga melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap yang bersangkutan. Tetapi perbuatan tersangka dilakukan secara sadar. Ya, secara sadar. Ya, tidak ada diajak berbicara masih nyambung. Tidak ada indikasi bahwa tidak dalam kondisi tidak sadar. Artinya pelaku mengetahui dampak dan akibat dari melakukan perbuatan pembunuhan tersebut. Panjang jalan saya udah bingung mau buang kemana. Makanya saya buang di sini. Kamu kenal korban memang sudah lama atau gimana? Enggak, baru kenal di forum. Telah berhasil menghentikan aksi biadab dari tersangka MRI 21 tahun yang kami duga berperilaku layaknya serial killer atau pembunuhan berantai. Perkara ini kami ketahui setelah kami melakukan penyelidikan panjang, hampir kurang lebih sekitar 2 minggu lebih, mengumpulkan saksi-saksi hingga 15 orang, baik itu kerabat, kemudian rekan-rekannya, termasuk saksi-saksi kunci yang mengarah kepada pelaku MRI, dan tersangka ditangkap di Depok pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 11.30, dan dari hasil pengembangan termasuk jejak digital diketahui pula bahwa pelaku tidak hanya satu kali melakukan pembunuhan terhadap korbannya. TKP pertama ini adalah pada tanggal 20, ditemukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 7.30 dengan korban atas nama 17 tahun warga Cibung Bulat, ditemukan dalam bungkusan plastik berwarna hitam. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, awalnya tersangka tidak mengakui, menolak. Terdapat foto korban kedua atas nama tahun yang baru saja dibuang atau dibunuh, dibuang di daerah Pasir Angin.